Manajemen ASN yang pertama itu adalah penyusunan dan penetapan kebutuhan, yang mana instansi mengajukan jumlah PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Dan penyusunan kebutuhan ini disusun untuk jangka waktu 5 tahun yang diperinci tiap tahunnya. Lalu, penyusunan ini diajukan kepada menteri, dan menteri menetapkan jumlah dan jenis jabatan PNS secara nasional. Nah, yang kedua, pengadaan. Apa aja sih tahapan pengadaan? Yang pertama itu pengumuman. Jadi setelah dilakukan penyusunan tadi, dilakukan pengumuman secara terbuka. Nah, yang kedua itu pelamaran. Semuanya bisa melamar asal memenuhi syarat. Yang ketiga, dilakukan seleksi. Seleksi dilakukan secara objektif mengenai kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan sesuai jabatan. Yang keempat, diumumkan hasil seleksi tersebut dan diangkat menjadi CPNS. Lalu, selanjutnya masa percobaan atau OJT bersifat wajib selama 1 tahun, dan selama 1 tahun tersebut dibekali pendidikan dan pelatihan. Nah, jika kita sudah melewati itu tersebut, maka akan langsung ke tahap selanjutnya, yaitu pengangkatan, yang mana kita akan disumpah dan dijanji. Nah, pangkat dan jabatan. Pangkat itu didasarkan perbandingan objektif berupa kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan. Lalu, klasifikasi jabatan itu berdasarkan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja. Jenis-jenis jabatan apa aja sih? Jenis jabatan itu ada yang pertama pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan tertentu. Selanjutnya, pengembangan karir. Nah, dasar-dasarnya apa aja sih? Yang pertama itu berdasarkan kualifikasi, yang kedua penilaian kinerja, yang ketiga kompetensi. Kompetensinya apa aja? Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultur. Nah, yang terakhir itu kebutuhan instansi pemerintah itu sendiri. Lalu ada pertimbangan pengembangan karir yang terdiri dari 2, integritas dan moralitas. Untuk integritas diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap peraturan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan untuk moralitas diukur dari penerapan pengamalan nilai etika agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya, pola karir. Pola karir ini terbagi jadi 2. Yang pertama itu pola karir yang terintegrasi secara nasional, yang mana ini berguna untuk menjamin keselarasan potensi PNS. Nah, yang kedua itu kebutuhan setiap instansi, yang mana tiap instansi punya kebutuhan yang berbeda-beda. Makanya diadakan pola karir kebutuhan setiap instansi. Lalu promosi. Promosi tentu saja harus objektif, yang mana perbandingan objektif yang memperhatikan beberapa kriteria. Dan tentunya kita mempunyai hak yang sama untuk promosi, karena setiap PNS yang memenuhi syarat itu mempunyai hak untuk dipromosikan. Lalu promosi ada 2, promosi jabatan administrasi dan fungsional, yang semuanya dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja PNS. Nah, kriteria perbandingan objektif tadi ada 5. Yang pertama adalah kompetensi, kualifikasi dan persyaratan, penilaian prestasi kerja, kepemimpinan, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja. Lalu ada mutasi. Mutasi itu ada 5 macam. Yang pertama itu dari dalam satu instansi pusat atau daerah. Nah, yang kedua antar kota atau kabupaten satu provinsi. Yang ketiga antar kota atau kabupaten, antar provinsi, dan antar provinsi. Yang keempat PNS daerah ke instansi pusat atau sebaliknya. Yang kelima PNS antar instansi pusat. Nah, mutasi ini memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan. Selanjutnya ada penilaian kinerja. Apa sih tujuan penilaian kinerja? Tujuannya adalah menjamin objektivitas pembinaan PNS. Lalu ketentuannya apa aja? Ketentuannya perencanaan kinerja yang secara objektif di bawah pejabat berwenang, didelegasikan secara berjenjang, dan mempertimbangkan pendapat rekan kerja yang ada di kantor. Lalu hasilnya dikirim kemana? Hasilnya disampaikan kepada tim penilai, dan hasil ini mempengaruhi pengangkatan jabatan, kenaikan pangkat, pemberian tunjangan, sanksi, promosi, dan diklat. Lalu bagaimana jika tidak mencapai target? Maka akan dikenai sanksi administrasi atau bisa sampai dengan pemberhentian. Lalu ada penggajian dan tunjangan. Yang pertama itu gaji. Nah, gaji juga ada 2. Gaji yang dari pemerintahan pusat bersumber dari APBN, dan gaji yang berasal dari pemerintah daerah sumber dananya dari APBD. Yang kedua tunjangan. Tunjangan ada 2 juga. Tunjangan kinerja
tentunya yang kemahalan. Sumber dananya pun dari APBN dan APBD. Nah, yang ketiga itu fasilitas. Ketiga ini semuanya berasaskan adil dan layak sesuai dengan beban kerjanya. Selanjutnya ada penghargaan. Penghargaan itu bisa diberikan atas apa aja sih? Yang pertama, kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Lalu penghargaan dalam bentuk apa aja sih? Penghargaan bisa dalam bentuk tanda kehormatan, kenaikan pangkat istimewa, kesempatan prioritas seperti contohnya pengembangan kompetensi, dan kesempatan menghadiri acara-acara resmi. Nah, selanjutnya disiplin. Kita tentunya sebagai PNS harus disiplin dong. Terus bagaimana sih agar terbentuknya kedisiplinan tersebut? Salah satunya dengan cara diberi hukuman disiplin saat adanya pelanggaran-pelanggaran. Pelanggaran apa aja sih? Pelanggarannya diatur dalam PP 53 tahun 2010. Lalu pemberhentian. Pemberhentian ada 3. Ada yang dengan hormat, tidak hormat, dan sementara. Yang dengan hormat itu dengan alasan jika meninggal, pensiun, permintaan sendiri, atau perampingan organisasi. Jika tidak hormat itu seperti penyelewengan Pancasila, dihukum penjara karena kejahatan pidana, atau menjadi anggota partai politik. Nah, kalau yang sementara, apabila kita menjadi pejabat negara, menjadi komisioner, ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. Nah, lalu ada jaminan. Jaminan ini terbagi jadi 2, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Jaminan pensiun tadi yang untuk meninggal dunia, permintaan sendiri, batas usia, kebijakan pemerintah, atau tidak cakap jasmani atau rohani. Yang kedua ada jaminan hari tua. Nah, ini seperti kita menabung saat kita bekerja dan nanti akan dibayarkan saat kita sudah pensiun. Perlindungan. Perlindungan terbagi jadi 4. Yang pertama itu jaminan kesehatan, yang kedua jaminan keselamatan kerja, yang ketiga jaminan kematian, dan yang keempat bantuan hukum.